Bobi itu Pak Bobi itu tuh lulus S1 dari ITB ya kan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996. Lalu beliau melanjutkan S2 masih di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1998 dan akhirnya melanjutkan S3 di Martin Luther University Jerman dan lulus pada tahun 2003 nih Gi. Jadi mantap banget ya, Gas. Langsung aja nih kita panggil bapaknya ya, Gas. Iya, oke. Mungkin Pak Bobi, apakah sudah ada di antara kita? Mungkin. Ya, sudah. Halo, Pak. Oke. Ya. Halo Ya, Pak, selamat pagi terima Pak. kasih. Selamat pagi. Oke, Suara saya terdengar ya? Terdengar Masuk, jelas? Pak. dengar Pak. Jelas. Oke. Ya, ya tadi perkenalan sedikit ya oleh panitia. Saya pengen tanya juga sebelum saya mulai, ini karena angkatan 2020 ya. Iya Pak. Boleh saya tahu kalau tolong acungkan tangan untuk ini aja gambaran gitu ya. Bagi saya secara pribadi, yang pilihan fisika pertama itu berapa orang? Oke, untuk fisik 2020 langsung aja acungkan Ya, tangannya melalui fitur 2020. SN. Yang pilihan pertama. Oke, Oke. sudah. Oke, terima kasih. Memang minoritas ya. Saya juga dulu fisika itu pilihan pertama. Terus kalau ya oke, silakan lower hand. Terus pertanyaan yang kedua, dari Anda berapa orang yang ingin sukses dalam hidup? Raise hand. Ini yang nggak raise hand ini agak dipertanyakan ini. Yang mau sukses dalam hidup. Oh, mungkin lagi pada ke toilet kayaknya. Saya asumsikan yang ini lagi pada ke toilet atau lagi ketiduran mungkin. Oke, terima kasih. Nah, ya itu cuma untuk ini aja, sekedar iseng ngecek saya. Jadi panitia ketika kirim email ke saya itu mau membahas histori ilmu yang berat ya. Membuat hal yang bisa dikatakan lebih menyenangkan. Ya, termasuk Masih proses, Pak. masih proses. Aman. Bentar. Ini kelihatan full atau enggak? Kelihatan full atau sebagian? Apa kalau misalkan di saya lihatnya kayak kepotong gitu Pak, kayak terlalu besar Ya. gitu. Oke. Sebentar. Kalau ini full kelihatan? Full kelihatan nggak? Masih belum, Pak. Nah, ini udah. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Aman. Oke. Ya. Jadi kalau ya salah episode
Ya mungkin Anda gitu ya. Bagaimana menjadi sebuah inovator ya? Inovator itu adalah penemu. Jadi penemu itu bukan dianalogikan dengan ilmuwan atau ilmu pengetahuan. Ya itu nanti terkait memang. Kalau Anda mau sukses juga, Anda harus menjadi seorang inovator. Ini adalah quote yang menurut saya cukup pas gitu ya. Jadi kalau Anda kenal mungkin Steve Jobs ya, mendiang Steve Jobs. Jadi inovasi itu membedakan antara leader atau pemimpin ya di sini kalau bahasa Indonesia dan seorang pengikut lagi. Jadi leader itu adalah orang yang terdepan. Selalu berpikir terdepan, selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Jadi orangnya visioner lah bisa dikatakan gitu. Visioner, kreatif, segala macam gitu ya. Dan leader itu kan ada jenis-jenisnya. Ya. Ada macamnya. Gitu. Leader yang seperti apa yang ideal? Gitu. Yang seperti itu tadi. Dia mengajak, ya, dia memimpin, mengajak pengikutnya untuk ikut. Jadi leader ini bisa dikatakan juga trendsetter. Gitu ya. Ini cukup menarik. Saya tidak pernah tentang kisah Steve Jobs ini, mendiang Steve Jobs ini. Jadi dia bagaimana perusahaannya itu berawal dari garasi. Ya garasi ya, bagaimana dia mengalami kegagalannya, terutama kuliahnya gitu ya. Ini kuliahnya juga kelihatannya dia salah ambil jurusan gitu ya. Tapi dia malah belajar yang lain gitu ya di situ. Artinya kuncinya itu dia adalah belajar. Gitu. Nah, memang bisa dikatakan kalau kita cuma melihat seperti ini, ya itu hanya sebagai kata-kata mutiara ya. Tapi bagaimana kita menjadi sebuah inovator, merasakan bahwa kita terjadi leader itu yang membedakan. Tidak katakan demikian, boleh disagree atau agree, nggak masalah gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat ini datanya ada di internet gitu ya. Orang yang terkaya di dunia itu kalau Anda lihat itu yang nomor pertama itu dari Perancis ya, Bernard Arnault dan keluarganya itu asetnya katanya sekitar 109 billion, itu berarti 10,9 ya, giga kalau di fisika lah. Giga elektron volt, mungkin orang dengar. Nah, ini kita nggak mengenal giga di keuangan, di currency, tapi mengenalnya billion. Million atau billion, ini billion. Dan Anda lihat nomor 2 sampai 5 itu didominasi oleh Amerika. Seperti Jeff Bezos yang punya Amazon. Amazon itu awalnya perusahaan pengirim, ya. Tapi sekarang tuh sudah ada TV-nya segala macam. Meluas gitu ya. Kemudian juga ada Elon Musk dengan Tesla-nya, Bill Gates dengan Microsoft-nya. Ya, Microsoft itu sekarang bergerak bukan hanya pada software, tapi pada hal yang lain juga. Dan ya saya nggak tahu kalau yang Bernard Arnault ini ya, mungkin juga mereka mengembangkan teknologi yang masa depan yang mungkin kalau Anda pernah dengar tentang quantum computer ya. Bill Gates jelas ada namanya Microsoft Division Theory ya. Physics division itu tentang kuantumnya. Kemudian ada juga Mark Zuckerberg ya, Facebook-nya, dia asetnya seperti itu. Kemudian kalau dari perusahaan misalkan, yang market kapitalisasi paling besar itu Apple, itu juga dari Amerika. Kedua itu Saudi Aramco, ini dari Saudi Arabia, Timur Tengah. Tapi kalau Anda lihat isinya itu orang asing semua. Jadi sebenarnya Saudi Aramco ini bisa dikatakan dibangun oleh orang-orang lokal atau asli. Tapi dari banyak teman-teman saya yang awalnya kerja di sini. Kemudian sebagai pulang karena bangun usaha di Indonesia. Kebanyakan, tapi ada juga yang tidak balik. Kemudian yang ketiga itu Microsoft. Windows yang Anda pakai yang
saya pakai sekarang laptopnya, gitu ya. Itu ya itu apa namanya? Ya istilahnya sudah apa istilahnya tanda kutip mendarah daging lah ya, saingan dengan Apple gitu. Microsoft ini lebih tua, jadi Apple itu belakangan, tapi sekarang valuasi Apple jadi lebih besar. Adalah Amazon. Nah, kenapa saya bicara tentang ini? Karena katanya orang bilang itu banyak uang nggak jamin kebahagiaan gitu, tapi masalahnya kalau nggak ada itu bagaimana? Itu masalahnya. Tapi saya katakan sekali lagi, kesuksesan itu bukan berarti terkait dengan uang, itu ada. Tapi kalau nggak ada uang juga kita nggak bisa apa-apa. Salah satunya. Oke. Jadi ini kita bicara santai aja ya. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat dalam kamus bahasa Inggris atau di Google Anda cari, inovator itu apa sih? Itu adalah orang yang dia mempunyai metode baru, ide baru, atau produk hasil pemikirannya dia. Itu inovator dari definisinya. Anda lihat di Google, sinonimnya itu bisa dikatakan inovator itu ya termasuk pionir karena dia melakukan hal yang memang orang belum lakukan. Kemudian dia itu penemu ya memang karena orang dia baru pertama kali menemukan. Groundbreaker itu apa istilahnya yang membuat terobosan ya. Nah, orang-orang atau company yang tadi saya sebutkan yang memang mereka itu mendominasi apa namanya ekonomi sekarang itu tidak lepas mereka itu adalah dibangun dari inovator. Inovator itu termasuk dan komponen itu sebuah inovator. Dan di kita itu kalau Anda lihat kenapa di kita tidak bisa katakanlah ekonomi itu menguasai dunia, kita katakanlah mayoritas, karena orang kita itu di negara kita itu sangat kecil jumlah orang yang berinovasi. Dan pada umumnya kalau di kita itu istilahnya dalam tanda kutip orang tuh mau enaknya saja gitu, mau cepat ya. Jadi tidak melalui proses. Nah, kalau Anda lihat sejarahnya misalkan di Apple, Microsoft, terlepas dari mereka memang punya privilege tertentu, ya, tapi mereka itu ada usahanya, ada inovasinya. Dan itu yang membuat orang walaupun dia itu punya privilege, mereka itu berasal dari orang kaya, ada fasilitas, tapi mereka itu tidak apa istilahnya, tidak terlena gitu ya. Jadi mereka istilahnya punya visi ingin membangun sesuatu gitu. Bentar saya minum dulu. Jadi itu kenapa mereka bisa maju seperti ini. Seperti misalkan ada lagi yang elektrik ya, itu dibangun oleh Thomas Alva Edison melalui penemuannya tentang listrik ya, bola lampu. Dan itu kepemilikannya itu awalnya dari Thomas Alva Edison, kemudian sampai berpindah ke tangan orang gitu ya. Sampai sekarang masih ada. Nah kalau di kita gimana? Di kita biasanya paling nggak sampai apa istilahnya usia pendirinya gitu ya. Perusahaan itu syukur-syukur masih bisa berlaku setelah pendirinya itu meninggal atau apa. Jadi intinya adalah bahwa mereka itu bukan hanya membangun seseorang inovator, tapi membangun sebuah sistem yang dimana dia bisa apa istilahnya mengembangkan orang-orang yang berinovasi, yaitu inovator, dan juga mereka itu adalah membangun sistemnya. Ya. Baik kita atau suka atau tidak suka, kalau ada misalkan ada kesempatan, misalkan apa internship di sana, kalau bisa diambil gitu ya, kalau memang apa namanya beda ya
tidak terlalu tidak terlalu besar, tapi ada juga yang besar. Jadi kalau smart itu dia lebih kepada sifatnya akademik. Kalau clever itu dia lebih secara umum ya, dalam artian dia lebih apa istilahnya? Dia juga berpengetahuan, tapi dia istilahnya lebih apa istilahnya? Lebih dalam, cerdas lah bahasa kitanya. Alami dia. Kalau smart itu dia bisa dibentuk. Kalau clever itu mungkin alami. Kalau sejauh yang saya paham, dia pintar gitu ya, cerdas gitu ya, dan dia bisa menggabungkan apa istilahnya beberapa hal yang dia tahu menjadi satu hal yang baru. Ya solving gitu maksudnya menyelesaikan masalah. Terus yang kedua ini juga yang penting itu adalah bahwa seorang inovator itu harus kreatif. Facebook ya, atau katakanlah Apple, mereka mempunyai sebuah visi yang memang orang pada saat itu tidak terpikirkan. Jadi seperti Mark Zuckerberg itu membangun Facebook itu ketika dia mahasiswa, walaupun memang dia ide dari ketika dia kuliah di Harvard. Ketika mahasiswa, walaupun itu tidak selesai gitu ya, dia berpikir orang 10 tahun ke depan gitu. Ketika nanti yang dikembangkan ini akan menjadi apa istilahnya tadi medsos baru atau istilahnya perangkat sosial yang baru gitu. Ya Facebook itu termasuk yang bisa dikatakan pertama kali ya medsos itu. Yang lain itu biasanya ngikutin Instagram ya, kemudian ada juga WhatsApp gitu. Dan apa istilahnya ya itu Anda lihat tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu salah satu sifat dari inovator itu adalah dia endeavor. Jadi kreatif dan bagaimana dia mengelola idenya itu dia butuh usaha keras. Jadi tidak serta-merta orang pintar itu dia harus ada usaha kalau untuk maju. Jadi semua kemampuan manusia di kita apa istilahnya seperti itu adalah saya mungkin belum sempat buat ininya ya slide-nya karena ini apa istilahnya the last minute ya. Kalau Anda tahu Andrew Wiles ya, yang membuktikan the last Fermat theorem, dia profesor di Princeton. Jadi Fermat theorem itu kalau pernah dengar itu adalah usianya 300 tahun. Jadi tahun 94 dibuktikan. Ya, itu usia problemnya itu 300 tahun. Jadi Andrew Wiles itu dia lulus dari Cambridge jadi profesor di Princeton gitu ya. Dia bisa dikatakan selama 7 tahun itu membuktikan itu dengan pengetahuan yang ada, pengetahuan matematika yang ada. Nah dia bilang bahwa kompetisi itu ketika dia bicara ini ketika di International Mathematical Olympiad. Jadi si Profesor Andrew Wiles itu dia cerita kalau dalam kompetisi seperti IMO ini dia bilang, kalau saya bisa analogikan ketika Anda kuliah, Anda istilahnya berlomba itu jawabannya itu sudah ada, gitu ya. Artinya bahwa hal-hal yang Anda diberikan oleh Anda, ya, itu dia bicara di depan para peserta IMO, itu solvable, artinya memang sudah dipecahkan. Gitu ya. Jadi bagaimana istilahnya kalau di Olimpiade itu kita dilatih untuk berapa cepat kita mengerjakan, berapa cepat kita berpikir. Seperti itu. Tapi ini merupakan sebuah latihan. Gitu ya. Latihan, ini dari saya, bahwa itu baru sebuah latihan. Gitu. Latihan sebenarnya Olimpiade. Kemudian dia lanjutkan lagi pidatonya bahwa
Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memecahkan real problem. Real problem itu dia dalam konteks matematik tentunya. Nah, real problem itu bergantung pada tingkat kesulitan problemnya. Dan permasalahannya adalah ketika kita memecahkan real problem, itu kita tidak tahu apakah problem ini susah atau tidak. Tetapi kita bisa tahu kalau problem ini susah atau tidak ketika orang lain mau mengerjakan ini, misalkan 10 tahun masih belum berhasil, itu bisa jadi problemnya sulit. Nah, itu makanya kita juga butuh endurance. Kemudian ada self-confidence. Itu harus kita percaya diri. Benar gitu. Kemudian kita juga harus adaptif terhadap perubahan. Kenapa? Karena perubahan itu adalah hal yang bersifat alami dalam hidup. Di dunia ini katanya ada yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Artinya apa? Dunia itu selalu berubah. Dulu sebelum tahun 2020, ketika belum zaman pandemi, orang selalu membicarakan tentang online course segala macam gitu ya. Seperti di awal-awal orang tidak tertarik. Gitu. Terus orang bisnis mulai ada online, gitu, tapi masih baru kecil. Ya. Tidak terlalu tidak terlalu besar gitu ya. Ininya bisnis. Tapi sekarang Anda lihat ketika pandemi ini terjadi bisa sampai 2-3 tahun depan juga mungkin masih ada, terutama kalau di Indonesia ya. Nah, berarti mau nggak mau bisnis online itu sekarang tuh malah jadi lebih dominan. Dan para store atau toko yang tidak punya online shop, mereka akan mati. Jadi bisa dikatakan pandemi ini, ya itu tadi ada orang bilang bisa dikatakan survival of the fittest. Bagaimana kita bisa survive gitu terkait dengan perubahan ini. Terus juga inovator itu juga tidak hanya dia bersifat individual, tapi juga dia harus bersifat bahwa tadi kalau kita sebagai inovator seorang diri, kita nggak akan bisa besar. Makanya itu kita butuh kolaborasi lah, kerjasama dengan orang lain. Dan kemampuan seperti itu tuh bisa dilatih. Apalagi misalkan Anda sudah masuk di ITB, gitu ya. Nah, contohnya ya tadi perusahaan itu nggak mungkin Anda bangun sendirian. Anda harus juga butuh teman, butuh investor, butuh pegawai, dan Anda harus buat sistem manajemennya. Nah, jadi makanya di sini tuh kita butuh kolaboratif. Ini yang penting juga salah satu kemampuan. Nah, ini saya kasih titik-titik, tinggal Anda tambahkan aja karena ini bisa jadi ada banyak. Nah, tadi kalau saya bicara yang tadi itu mungkin Anda terlalu abstrak. Ya. Jadi bagaimana kita melatihnya hal-hal seperti itu? Ya, ini karena saya bicara dalam konteks Anda mahasiswa, yang paling mudah adalah Anda ya teratur gitu. Artinya jangan rajin, maksudnya rajin bolos gitu ya. Harus rajin hadir maksud saya. Ada orang bilang rajin bolos, jangan banyak bolos karena kalau tidak salah 80% kehadiran itu dinilai syarat kelulusan. Sekedar dasar ya. Atau kalau yang lain, yang kuliah saya juga kayaknya sama. Kemudian di dunia akademik itu Anda bisa bertanya apapun sebenarnya. Jadi nah, permasalahannya begini, di kita itu orang bertanya itu dianggap bodoh kebudayaan kita ya. Mungkin kalau sekarang udah bergeser ya. Orang justru banyak bertanya itu makin bagus dia, makin kritis. Dan itu memang yang tidak banyak bertanya ya akan mundur gitu ya. Akan stuck, akan macet kemajuan. Jadi memang bisa dikatakan, saya juga paham kenapa memang kita itu, karena mungkin di SMP dan SMA, kita melihat guru itu adalah dewa, gitu ya, jadi nggak boleh salah, gitu.
Tapi kalau kita, setahu saya selama saya kuliah di ITB, ya saya bisa bertanya banyak hal sih, gitu ya. Dan saya juga ke mahasiswa saya menganjurkan Anda bertanya banyak hal, apapun gitu ya. Apapun ya. Baik terkait dengan kuliah atau tidak, gitu, terkait dengan keimanan atau yang lain, terserah. Anda harus banyak bertanya, kritis. Kemudian yang ketiga, ini hal yang sederhana. Kalau Anda mau percaya diri, ya, Anda mau mengembangkan diri, Anda kalau bisa mengerjakan latihan itu, problem-problem di textbook itu sendiri. Anda coba sendiri. Kalau memang tidak bisa, Anda diskusi dengan teman. Ini bisa cari bukan kopas, saya bukan. Tapi kita mencari ide, kita mengerjakan, kita berpikir juga. Jadi ketika kita diskusi itu, kita berpikir juga, oh ya seperti ini. Jadi ada ide, tapi Anda kerjakan sendiri. Nah, hal-hal seperti ini itu membangun karakter Anda ke depannya. Karena kalau di kuliah kan tadi seperti saya bilang, Wells itu bilang, kalau itu dalam konteksnya Olimpiade, ini dalam konteks kuliah. Problem-problem di textbook itu pada umumnya itu solvable, Anda bisa kerjakan. Dan jangan lihat itu salah. Gitu. Artinya, Anda juga bisa mempertanyakan pekerjaan Anda salah atau tidak. Melihat konsistensinya benar atau tidak. Nah, ini salah satunya melatih critical thinking Anda, spin off-nya ya. Kemudian Anda juga jadi percaya diri gitu ya. Anda mau jadi inovator tapi tidak percaya diri dengan penemuan Anda, gimana meyakinkan orang, bagaimana meyakinkan investor. Nah, di universitas top-top dunia hal-hal seperti ini itu ditekankan. Makanya lulusan mereka tuh berbeda dengan pada umumnya lulusan kita. Anda menuliskan soft problem, kata orang, Anda terlalu ini di buku gitu, enggak. Justru itu mengembangkan karakter Anda nanti. Jadi istilahnya, kalau kita tidak terbiasa menyelesaikan masalah, ya, masalah apapun yang Anda selesai, karena Anda udah biasa mengerjakan masalah. Ketika nanti Anda bekerja di perusahaan, Anda udah terbiasa. Budaya berpikir itu, budaya problem solver itu terbawa di perusahaan, di tempat Anda bekerja, atau di tempat Anda setelah pasca kampus. Gitu. Jadi hal seperti ini itu sangat penting. Kemudian yang keempat, jangan lupa bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita istilahnya, ya memang ada yang orang disebut katakanlah ekstrovert, ada introvert ya. Tapi bukan berarti itu mereka itu bisa sendiri atau harus perlu orang lain, itu tidak. Mereka juga harus tetap berinteraksi dengan yang lain karena itu adalah karena kita adalah makhluk sosial, manusia. Nah, ini kaitan tadi saya cerita tentang masalah orang-orang seperti itu ya dan perusahaannya ya. Hal yang bisa Anda lakukan ketika kuliah itu ya untuk ke sana itu salah satunya itu ini. Di kuliah Anda seperti itu. Jadi Anda melakukan istilahnya ya seperti ini yang saya bilang tadi. Yang saya ingat. Nah, titik-titik ini Anda bisa tambahkan sendiri gitu. Bisa banyak di sini. Tapi yang utama itu adalah 2 dan 3. Ini maksudnya ini juga penting bagi Anda ya. 2, 3, 4. Ini cukup penting. Nah, kita sebagai manusia, sebenarnya kita dapat berpikir secara bebas. Dan kita dapat mengajukan atau bertanya tentang apapun. Nah, permasalahannya, kalau kita berpikir bebas sih bisa aja, nggak masalah. Kan harus imajinasi itu kita latih. Kita mempertanyakan apapun, itu tidak masalah gitu kan. Namanya juga orang bertanya kan, tidak dosa, gitu. Tidak istilahnya gratis gitu, tidak bayar gitu. Namanya juga cuma bertanya dan berpikir gitu. Namanya 1 dan kedua ini adalah
ya bisa dikatakan anugerah lah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita gitu ya. Dan itu harus dimanfaatkan gitu. Nah, tapi kita sebagai manusia juga kita terbatas pada aturan ya. Misalkan Anda aturan akademik contohnya. Ya, misalkan tidak boleh nyontek gitu, dilarang untuk menyontek. Walaupun Anda istilahnya berpikir bebas mengatakan atau mengajukan pertanyaan apapun gitu ya. Tapi menyontek itu adalah aturan. Ya. Aturan itu kenapa? Karena aturan itu sudah ada penelitiannya, sudah ada reasonable-nya, ada alasannya kenapa itu dilarang. Jadi itu akan menghancurkan karakter Anda menjadi orang curang, orang korup, gitu ya. Efeknya itu ke sana. Jadi makanya salah satu nilai akademik itu kita tidak boleh mencontek atau plagiasi lah. Gitu. Makanya dalam mana mengerjakan soal itu atau katakanlah tugas, sebisa mungkin istilahnya mungkin ditambahkan lagi di sini ya. We can choose freely. Jadi Anda terserah memilih apapun. Tetapi itu ada tanggung jawabnya. Itu ada tanggung jawabnya. Ada akibatnya ketika Anda pilih. Anda mau meneruskan kuliah, ya Anda harus lulus di tiap mata kuliah. Anda mau berhenti, itu ada konsekuensinya juga. Dan bisa jadi mungkin malah lebih berat ketika Anda memutuskan untuk tidak kuliah. Semua itu dalam hidup. Ya. Selalu ada masalah. Yang tidak ada masalah itu apa? Yaitu orang mati. Tidak ada masalah. Orang mati pun sebenarnya juga masih ada masalah sih. Pertama, siapa yang menguburkan? Gitu ya. Terus sekarang tuh kuburan tuh nggak gratis, harus bayar. Gitu. Jadi sekarang orang meninggal pun, orang mati pun ada masalah. Gitu. Walaupun nggak banyak dibanding dengan orang hidup. Nah, kaitan dengan fisik ini, kalau Anda pernah dengar wawancara Elon Musk yang di TED, ini mungkin saya singkat aja. Kenapa dia itu misalkan memilih fisika? Dia salah satu pendapatnya itu. Jadi kalau fisika itu adalah kerangka berpikir yang kerangka kerja yang bagus untuk berpikir. Jadi dia istilahnya berawal dari kebenaran yang dasar dan mempunyai alasan ketika kita membangun dari sana. Itu masuk kata-kata yang pertama. Yang kedua, fisika itu adalah istilahnya figuring out itu solving atau memecahkan ya, atau katakanlah ya figuring out itu ya memecahkan atau menyelesaikan bagaimana untuk menemukan sesuatu yang baru yang terkadang adalah itu counterintuitif. Counterintuitif itu artinya di luar intuisi kita. Jadi seperti misalkan mekanika kuantum dia bilang itu counterintuitif. Jadi kita melihat bahwa sesuatu itu kalau secara intuitif itu adalah sifatnya deterministik gitu, tapi kalau di mekanika kuantum dia probabilistik. Jadi logikanya berbeda. Nah, jadi istilahnya kemudian yang ketiga lagi dia bilang bahwa fisika itu mengajarkan kita untuk beralasan gitu. Dari prinsip yang utama dibanding dengan analogi. Nah, ini jadi Anda termasuk yang beruntung juga ya kalau memang Anda syukur-syukur pilihan pertama, ya kalau yang kedua gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip seperti kecelakaan gitu ya, ya itu tidak masalah gitu. Banyak orang-orang sukses juga berawal dari kecelakaan, gitu. Dalam artian salah pilih. Gitu. Nah ini Elon Musk ini yang seperti saya bilang tadi, dia merupakan orang kedua atau ketiga gitu ya, terkaya kan, dan dia punya Tesla di sana. Nah, itu mungkin dari saya kata-kata penutup mungkin ya semoga Anda bisa menikmati ya belajar di program studi fisika dan bisa lulus yang terbaik lah. Saya berdoanya dan saya berharap seperti itu. Terima kasih. Jadi saya kembalikan ke moderator ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Bobby. Wah ini insightful banget ya bergas. Banget sih.
Itu apalagi kalau Oke. misalkan ngeliat background-nya Pak Bobi ya, itu udah sangat fisika sekali ya Pak itu. Iya dong, namanya juga dosen ITB, fisika ITB, gimana sih bergas ah. Oke, nih jadi mungkin untuk teman-teman Fisika 20 yang mungkin ada penasaran ya setelah tadi mendengar beberapa sampaian materi dari Pak Bobi ini, mungkin teman-teman dari Fisika 20 ada yang mau bertanya, Kalau bisa langsung chat aja ya di kolom komentar. atau langsung resen aja kali biar kelihatan ya dia. Oh iya betul-betul. Langsung raisen aja ya teman-teman. Kita langsung resen aja teman-teman. Nah, Ya, ini dari silakan tadi bertanya. Tadi kan udah saya bilang, ask many questions. betul sekali Pak. Iya. Oh, Ayo teman-teman. dan lagi Pak, ini mungkin ada salah satu nih dari teman-teman Fisika 2020 yang kemarin berhasil dapat medali gitu Pak dari Oh iya, iya. Unpad kemarin. Yang Apresiasi final ya Pak itu ya? gitu. Iya. Oh iya. Kebetulan saya jurinya kata. Waduh. Saya yang menilai. Yang menilai apa namanya dan yang buat soal. Ya sebagian, maksudnya bukan hanya saya sih, kita tim juri itu buat Ya. soal semua. Ya selamat lah ya. Ini barangkali nih. Iya barangkali nih yang kemarin dapat Olimpiade nih barangkali ada yang mau ditanyain nggak nih yang mungkin langsung berhadapan sama jurinya nih. Ya yang saya lihat itu kemarin yang dapat emas itu dari ITB itu bukan dari jurusan fisika ya, tapi dari teknik Iya Pak. penerbangan. Tapi anak itu sering ikut kuliah saya, kuliah kemarin itu tentang relativitas juga ikut. Kemudian tentang teori grup ikut. Kamu ini salah jurusan atau enggak? Jadi pada ikut banyak kuliah pilihan fisika, fisika teori bahkan saya ajar. Ya. Bahkan saya ada mahasiswa S2 itu dia dari elektro. S1-nya tapi S2-nya dari fisika. Ya, dia beberapa mungkin teman sudah tobat mungkin ya kembali ke jalan yang benar gitu. Ya silakan, masa nggak ada yang tanya ini? Ini Anda masih muda nih harusnya masih fresh ini. Ya nih yuk teman-teman Fisika 2020 nih kita coba latih nih. Untuk menjadi seorang inovator nih harus bisa banyak bertanya. Tuh, sepertinya udah ada yang bertanya sih, Anggia. Oke. Boleh guys. Dipersilakan untuk Sarah Aulia langsung on mic aja, langsung bertanya kepada Pak Bobi. Dibanding dengan oke. Ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih untuk wawasan tentang fisikanya. Saya izin bertanya. Tadi Bapak menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan inovasi. Nah, saya sendiri tuh sering berpikir bahwa kayak sebenarnya kayak semua yang ada saat ini tuh kayak semua sudah dipermudah dan lain halnya. Nah, bagaimana sih untuk mencetuskan rasa penasaran kita atau rasa sesuatu yang kita tuh sebenarnya ingin menciptakan, tapi kenapa di pikiran kita tuh semuanya sudah terasa mudah kayak gitu? Itu gimana ya Pak untuk cara melatih apa ya kayak secercah agar kayak kita tuh kayak bisa jadi penemu gitu Pak? Apakah masih ada kesempatan? Soalnya setahu saya sebenarnya dunia ini tuh masih luas, jadi aturan-aturan alam semesta ini tuh masih banyak yang belum ketemu. Tapi gimana gitu cara menemukannya gitu Pak? Sekian, terima kasih Pak dari saya pertanyaan. Ya mungkin saya jawab secara umum aja ya. Jadi yang seperti udah saya bilang, menjadi seorang inovator itu penemu itu tidak hanya cukup dengan ide. Jadi ide tidak cukup. Dia harus tadi ada usaha untuk mewujudkan ide itu. Misalkan nih contohnya, Anda punya ide atau cita-cita yang paling mudah. Saya mau jadi presiden RI. Nah, Anda kan punya cita-cita tujuannya apa? Nah sekarang Anda itu tadi, itu ada punya ide, bagaimana mewujudkannya? Itu tadi, ada usaha keras, endeavor, dengan endurance Anda bagaimana? Kan Anda nanti tuh breakdown tuh, Anda mau jadi presiden, apa yang sudah lakukan? Misalkan saya dalam 4 tahun ke depan, ini saya harus kuliah, kemudian mungkin saya nanti ngambil MBA, mungkin nanti masuk partai politik, nanti dari politik itu saya harus jadi ketua partai, misalkan kayak gitu-gitu. Itu cuma garis besarnya yang saya katakan. Gitu. Nah, jadi itu tadi, jadi inovator itu kita tidak hanya cukup sekedar ide, tapi juga harus ada usaha keras, endeavor, dan endurance, daya tahan kita. Istilahnya inovator itu
di kita tuh bisa jadi banyak inovator. Cuma kenapa tidak ada yang besar? Karena memang bisa jadi bentuk penemuannya itu memang tidak besar, idenya itu tidak besar. Dan kemudian juga di belum apa sih ini, ide besar mungkin ada, tetapi dia tidak ada usaha untuk mewujudkannya. Mungkin dia ada usaha, tapi dia patah arang mungkin ya, saya nggak tahu di tengah jalan. Dan faktanya kan memang kalau kita lihat fakta nih ya, fakta perusahaan-perusahaan yang asetnya sangat besar yang menguasai ekonomi dunia itu di Amerika, bukan di Indonesia. Kita masih kalah dengan Singapura atau Malaysia lah ya dalam masalah kapital. Kenapa ya? Seperti tadi kita orangnya itu ide tuh ada. Orang Indonesia bisa itu kreatif kan, udah banyak kita lihat orang-orang kreatif lah ya, buat meme segala macam gitu ya, meme atau apa gitu ya di TikTok atau di Instagram. Nah, tapi kan itu hanya sekedar kecil saja. Kalau kita mau mewujudkan ide yang besar, usaha kerasnya juga harus besar, endurance kita juga harus lebih besar, lama gitu, endurance. Dan memang itu tadi, kalau kata endurance itu, endurance itulah yang membedakan karakter orang sukses dengan tidak. Gitu. Jadi makanya dalam hidup itu, kita harusnya bersyukur ketika kita diberi istilahnya kesulitan yang sangat sulit. Gitu. Ketika kita bisa memecahkan dan endurance kita masih bisa bertahan, ya jelaslah apa namanya kita akan jadi orang sukses jelas. Sama halnya seperti Anda di kuliah ini udah kuliah nih, misalkan udah ngambil mata kuliah mekanika kuantum gitu, terus ngelihat pelajaran fisika SMA gitu, kecil sekali gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi orang sukses itu memang melihatnya di puncak, melihatnya bagus. Gitu. Cuma sekarang tadi bagaimana kita mendaki ke puncak itu yang tadi saya katakan tuh endurance-nya tuh. Nah ini mumpung Anda masih muda, maksud saya, Anda harus banyak belajar, bertanya apapun gitu ya, kreatif segala macam gitu ya. Itu dilatih. Nah endurance itu dilatih apa? Ya Anda harus kuliah di fisika 4 tahun itu adalah belajar endurance ya, dengan segala kesulitannya. Ketika nanti Anda selesai kuliah, Anda akan menghadapi permasalahan yang bisa jadi lebih kejam atau lebih susah dibanding dengan ketika Anda kuliah. Anda buat salah ketika ujian, nggak masalah, cuma nilai kurang. Tapi ketika Anda buat kesalahan ketika Anda kerja, urusannya bisa dipecat. Bukan hanya itu, bukan hanya dipecat sih. Kalau misalkan level manajemen Anda masih kecil sih, mungkin masih bisa dimaafkan. Ya. Tapi ketika sudah besar seperti manajer, direktur, buat kesalahan itu, Anda bisa menyebabkan perusahaan rugi besar gitu ya, laba hilang segala macam. Kemudian pemecatan beberapa karyawan gitu ya, akibat kesalahan Anda. Nah itu harus seperti itu tuh, apa istilahnya ya? Itu bisa terjadi di luar seperti itu. Dan tadi saya katakan permasalahan itu lebih besar, lebih berat ketika di luar. Ketika bersyukurlah anak kuliah, masih kuliah. Masih kuliah itu masih masa-masa apa istilahnya? Masa-masa enjoy lah ya, masa-masa yang apa benar-benar enak dinikmati gitu ya. Apalagi ketika nanti Anda sudah bekerja, ya. Nah itu life itu di situ. Ya bisa jadi begini, Anda bisa nggak masuk percaya dengan perkataan saya. Mungkin bisa juga orang tua Anda juga pernah bilang, tapi juga Anda nggak percaya, nggak masalah. Itu kan bebas kan ya, percaya atau tidak. Tapi misalkan ketika Anda selesai kuliah. Jadi makanya saya katakan di kuliah ini Anda harus benar-benar belajar banyak hal gitu. Banyak hal saya katakan. Jadi bukan hanya akademik itu, maksud saya bukan hanya sekedar kayak kuliah segala macam, tidak. Tapi banyak hal. Anda berorganisasi, berinteraksi gitu ya. Bahkan mungkin juga di sini kan di Indonesia ini kan ada berbagai macam suku. Ya. Nah, istilahnya ada yang disebut namanya apa ya? Kalau bahasa Arabnya itu urf ya. Urf itu apa ya? Jadi gini loh, tingkat level kesopanan setiap suku bangsa itu berbeda. Itu harus kita belajar. Kita tuh hampir sama dengan bangsa Amerika lah, dengan negara Amerika. Heterogenitasnya itu cukup tinggi. Salah satu keuntungan heterogenitas tinggi itu adalah kita bisa maju jauh lebih baik dibanding dengan negara yang sifatnya homogen. Itu keuntungan dari heterogenitas. Makanya negara Amerika bisa maju, mereka memanfaatkan heterogenitasnya. Dengan apa? Mereka mencari di semua
istilahnya suku bangsa itu orang-orang terbaiknya. Itu yang mereka manfaatkan. Di kita itu belum. Ya boro-boro penghargaan terhadap masing-masing suku bangsa yang pinter lah ya. Istilahnya terhadap apa istilahnya dalam secara umum ya. Untuk bangsa sendiri aja itu kita masih susah lah. Gitu. Ya itu aja sih mungkin yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Bobi atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Sarah Aulia 080 sudah mau bertanya. Tapi kira-kira apakah ada yang ingin tanyakan lagi atau gimana nih Sarah nih? Atau sudah cukup? Sebenarnya satu menyimpulkan gitu ya. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa, silakan. Berarti secara tidak langsung di zaman kita itu akan lebih sulit ya Pak. Jadi nggak sesimpel seperti Newton menemukan gaya gravitasi di saat ada buah apel jatuh gitu ya Pak. Tapi emang lebih kompleks dan lebih sulit lagi. Gitu. Ya, oh ya satu hal lagi juga saya juga lupa bilang ya. Jadi tantangan pada zaman saya, ketika saya hidup sebagai mahasiswa, kan belum ada Facebook, belum ada smartphone gitu ya. Di zaman anak tuh udah ada. Nah, memang fasilitas hidup bisa jadi lebih mudah. Tapi tantangan hidup bisa jadi lebih besar. Sekarang, kalau menurut saya, lagi alasan kita nggak maju. Fasilitas itu sudah ada. Anda tinggal bisa manfaat. Ya, di kita itu mungkin orang memanfaatkan teknologi itu untuk cari uang tuh, cari yang kegiatan yang unfaedah gitu. Seperti misalkan di YouTube itu kan ada yang subscribernya sampai siapa? Si Atta Halilintar ya. Sampai berapa juta. Tapi itu kalau menurut saya sesuatu yang unfaedah gitu. Kalau mau tahu misalkan ada si Siska Cole gitu ya. Masak nasi goreng yang sampai 200 juta. Ya itu emang ide kreatif gitu. Tapi maksud saya Anda semua tuh bisa lebih baik dari itu gitu. Maksud saya gitu. Kalau misalkan Anda mau cita-cita, mungkin nggak usah setinggi langit lah. Anda lihat nomor 1 itu siapa, bisa nggak Anda kejar dia, itu aja. Saya sih, maksudnya walaupun saya sebagai guru besar atau profesor di bidang fisika, bukan berarti saya berhenti belajar, enggak. Karena namanya pengetahuan itu tuh berkembang, banyak sesuatu yang baru. Yang saya senangnya itu jadi dosen itu adalah kita selalu belajar hal yang baru, bukan hanya kita baca jurnal, tapi kita juga belajar banyak dari mahasiswa, S1, S2, S3. Saya yang biasa sama siapa si Yuda ya, Yuda itu udah ada publikasi internasional bahkan S1 itu sedang direview ya di physical review material sama satu lagi di physics therapy. Artinya hal seperti itu tuh ada. Jadi salah satu saya melihat istilahnya pandemik ini memang bergantung kita melihatnya. Kalau bagi saya pandemik itu seperti itu, the silver lining of pandemic of life lah gitu. Sesuatu hal yang baik gitu ya. Kenapa? Karena saya bimbingan via Zoom, walaupun ketemu anak kan, itu bisa menghasilkan sebuah paper gitu ya, makalah gitu ya, yang sedang direview yang di ketika masa pandemi itu sangat sulit kita lakukan hal yang istilahnya misalnya begini lah, saya di Zoom itu nanti saya bisa lagi Zoom paralel gitu dengan yang lain. Jadi katakanlah seperti kayak nggak ada capek-capeknya gitu. Kalau ketika sebelum zaman pandemi itu kan kita ada kegiatan tuh harus pergi kemana. Kalau sekarang kan tidak. Jadi memang lebih mudah secara fasilitas, tapi jangan lupa tantangannya lebih besar. Tantangannya lebih besar. Tantangan lebih besar. Anda harus benar-benar mempersiapkan itu pesannya. Ya namanya penyesalan itu pasti lebih baik terlambat daripada namanya dalam usia-usia seperti saya ini yang saya masih di bawah 50 sih ya. Orang-orang yang sudah di atas 50 atau ya, saya juga kecenderungannya
banyak menyesal. Masalah itu kenapa? Karena seharusnya ketika saya muda tuh banyak hal yang bisa saya lakukan sebenarnya. Ini pesan saya juga nih ke Anda yang masih muda. Jadi Anda itu masih muda, bisa atau bisa melakukan banyak hal. Makanya saya katakan, Anda sangat sayang sekali ketika Anda muda, berpikir itu masih terlalu konservatif. Konservatif itu kaku, tidak terbuka. Gitu. Jadi saya pengen begini, udah begini aja. Gitu. Ini menurut saya benar. Gitu. Itu jangan. Menurut saya itu Anda sebagai anak muda, sangat sayang kalau Anda berpikir konservatif. Kalau kata Jack Ma itu, sebelum usia di bawah 30 tuh Anda harus berbuat banyak salah. Maksudnya bukan salah kriminal enggak, tapi ketika Anda mencoba salah-salah itu Anda dapat pelajaran di situ gitu. Bukannya berbuat kriminal, bukan. Nanti salah maksud seperti itu. Jadi gitu maksud saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, berarti dari Sarah sudah cukup ya Sarah? Oke, baik. Untuk teman-teman fisika Yang 2020, laki-lakinya nggak ada, ini laki-lakinya di mana? iya, Yang pria, masih ada waktu nih kalau untuk agresif, pertanyaan wanita, satu. Oke, sudah ada tuh. 014 Arkananta. Oh ya, ini dapat medali perak ya? Tidak, Pak. Ya, ya silakan. Permisi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Saya izin bertanya ini, Pak. Kalau di fisika kan nanti ke depannya ada pemilihan kelompok keilmuan atau KK. Itu kan kalau misalkan dari materi Bapak ini kan apa namanya? Ini terkait dengan bagaimana kita mencari minat kita untuk berinovasi. Nah, lalu untuk dari Bapak sendiri apakah ada tips untuk memilih kelompok keilmuan yang cocok itu, Pak, dari tingkat 2 ini? Oh, maksudnya memilih kelompok keilmuan yang cocok gitu? Iya, Pak. Iya, ya ini pertanyaannya sih memang rada susah juga ya, karena saya juga ketika misalkan dokter dulu, saya waktu itu kan kalau ketika Jerman, saya bilang ke supervisor saya mau problem ini gitu. Profesor saya bilang, kamu bisa melakukan itu, tapi saya istilahnya nggak bisa bantu karena itu di luar dari keahlian saya gitu. Oh gitu ya. Jadi akhirnya saya memilih yang dia usulkan. Nah, itu juga sebenarnya tidak terlalu jelek juga sih. Kadang-kadang kan begini masalahnya itu, kalau Anda mencari problem sendiri juga bagus. Cuma permasalahan kan kita, ya Anda misalkan sebagai mahasiswa kan mungkin baru pertama kali nih ya. Artinya masih beginner lah dalam riset gitu ya. Nah, bagusnya sih memang saran saya nih, tapi Anda terserah sih mau setuju atau tidak, mau ambil atau tidak. Tanya dulu pembimbingnya kira-kira topiknya apa gitu ya. Topik ada kerjaan pembimbing, terus istilahnya Anda tinggal ya itu aja, tinggal pilih-pilih aja gitu nanti. Gitu. Jadi topiknya itu kalau bisa sih saran saya dari pembimbing aja. Gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan topik itu dari luar pembimbing itu suka menolak karena ya tadi kan kita itu kan seperti saya misalkan saya nggak mungkin ngerjakan instrumentasi karena kan bidangnya teoritik gitu ya tentang kosmologi sama PDE persatuan diferensial partikel. Itu tadi jadi saran saya sih lebih karena dengan dosen. Kalau misalkan Anda mau ke material kan di sini ada yang material elektronik sama fotonik ya, itu Anda diskusi aja dengan mereka. Ya Anda gitu, kira-kira mana yang menarik gitu. Nah kalau bagi saya itu adalah sih jangan Anda memilih itu karena nanti saya akan bisa baca di sini menurut saya. Itu sih nggak masalah, tapi maksudnya yang utama itu keinginan Anda. Gitu. Kalau masalah kerja itu nanti belakangan. Karena sekarang orang tidak lagi melihat asal universitas atau ijazah Anda itu dari mana enggak. Tapi Anda punya keahlian apa, itu yang dilihat. Itu sih saran saya. Ada lagi yang lain? Untuk satu lagi ini Pak mungkin. Tapi Ya. kalau misalkan tugas akhir itu kan berarti bisa
diskusi dengan dosen pendamping atau pembimbing untuk untuk bahannya. Tapi kalau misalkan kita ingin coba-coba ikut dari awal itu kayak PKM dan sebagainya, itu kan kita harus mencari ide sendiri. Ikut apa maksudnya PKM? Iya Pak, yang pekan kreativitas mahasiswa itu Pak. Oh, cuma masalah nggak gini, Anda mau tugas akhir atau ikut PKM itu ada dua hal yang berbeda. Kalau PKM sendiri memang ada pembimbingnya. Kalau untuk tugas akhir juga ada pembimbingnya. Kemudian juga ada lagi studi mandiri terpantau ya, kermantau. Ya diplesetkan yang kerja mandiri tidak terpantau. Tapi itu pembimbingnya juga bisa berbeda dengan pembimbing tugas akhir. Jadi ada banyak, ya makanya saya katakan tadi, Anda sebagai mahasiswa itu harus banyak belajar gitu. Seperti tadi di PKM Anda bisa dapat dosen pembimbing, di kermantau juga ada dosen pembimbing lagi, tugas akhir juga ada. Dan itu bisa berbeda-beda. Baik Pak, berarti intinya kalau dari Bapak banyak-banyak belajar saja ke dosen pembimbing. Iya, menurut saya gitu ya. Jadi jangan terlalu jadi konservatif seperti ini. Anda sudah berpikiran udah konservatif gitu. Jadi tidak itu tidak jadi konservatif itu terlalu kaku gitu. Tidak luas, tidak fleksibel gitu. Tidak fleksibel. Itu sangat sayang menurut saya karena Anda masih muda itu masih bisa berubah. Kalau saya berubah itu udah sulit. Artinya gini, Anda nih misalkan lulusan fisika nih, nanti mau jadi dealer mobil misalkan ya, punya showroom, itu bisa nggak masalah, tinggal belok aja. Tapi kalau saya udah nggak bisa, udah susah gitu. Saya sudah bisa dikatakan di jalur tertentu gitu. Bisa aja sih saya istilahnya belok, tapi effortnya itu sangat-sangat besar dibanding dengan Anda yang masih muda menurut saya. Jadi pokoknya jangan konservatif loh. Jadi Anda fleksibel lah. Pertanyakan banyak hal lah gitu ya. Kritis gitu ya. Justru itu yang dilatih di kita, di fisika, di ITB umumnya lah seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih juga Arkan atas pertanyaannya. Mungkin Pak karena waktunya terbatas, barangkali dicukupkan untuk 2 pertanyaan saja Pak. Ya. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk bicara ini. Yap. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami nih Pak untuk Pak Bobi karena sudah meluangkan waktunya, barangkali ada sedikit nih dari kami penyerahan sertif ya. Sertifikat. Ya. Mungkin panitia bisa langsung share screen sertifikatnya. Ini jadi sertifikat online ya Pak karena kegiatannya online. Ya sekarang mah gitu. Harus online. Oke, mungkin untuk panitia bisa langsung di-share screen sekarang. Ya, nggak kerasa sudah sejam ya saya bicara ya. Kalau cuma 9 atau 10 slide. Nah, sambil menunggu sertifikatnya keluar, aku mau ngingetin buat teman-teman kalau misalkan memang mungkin masih ada yang ingin tanyakan dari acara PPA ini untuk Pak Bobi, mungkin bisa nih nanti chat Pak Bobi atau langsung email ke Pak Bobinya aja langsung. Atau mungkin ngadain Zoom meeting sama Pak Bobi, diskusi berdua silakan. Pak Bobi sangat terbuka ya Pak ya. Kalau Pak Bobinya lagi santai. Aduh, dosen ini kayaknya pada sibuk-sibuk ya Pak. Sebenarnya kalau bisa, kalau pas lagi libur ini memang saya ada beberapa jadwal untuk bimbingan, terutama bimbingan S3 aja. Ya. Kalau memang mau ada diskusi, kalau diskusi jangan sendirilah, ada beberapa lah. Jadi sehingga apa istilahnya yang lain itu juga kebagian gitu ya. Jadi kalau diskusi jangan sendirilah, ikutkan teman gitu ya. Saya insya Allah terbuka kok kalau mau diskusi apa gitu ya. Kalau bisa sih jangan sendiri lah ya. Terus 10 atau banyakkan kan apalagi di Zoom kan tidak masalah. Jadi supaya yang lain juga kebagian lah gitu ya diskusinya gitu, manfaat diskusinya. Oke. Ya kalau mau diskusi ada ajak teman aja. Saya juga ada istilahnya Zoom langganan lah ya gitu.
Ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, udah terbuka banget, udah banyak banget peluangnya teman-teman, tinggal tonton aja nih bergerak nih untuk cari tahu lebih dalam tentang fisika, untuk tahu lagi nanti di fisika kita. Oke, ini Betul, untuk Pak. panitia mungkin. Nah, Nah, sudah. Nah, kayak untuk tim dokum tim bisa dokum udah siap? langsung. Apakah tim dokum sudah siap? Dokumentasi? Siap. Oke, kata sudah siap. Oke, aba-abanya kayaknya di aku atau Anggia nih? Di Bergas aja boleh. Oke. Aba-aba di saya Pak dan teman-teman kalau misalkan mau ikut foto. Oke. Jadi berikan gaya yang paling menarik. Oke, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi Pak. Oke. Teman-teman berikan senyuman terhebat untuk Pak Bobi karena sudah mau jadi pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Oke. Saya foto sebentar. Oke. Ya. Ya mohon maaf ya Pak, nih aduh ada kita dari panitia. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Ya sama-sama. Semoga Anda sukses ke depannya. Saya berharap. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Bobi atas pemaparan materinya mengenai ini sebetulnya awalnya mengenai sains dan fisika sebagai ilmu gitu ya, tapi ini lebih jauh dari itu, ternyata bisa banyak motivasi kita, insight tentang bagaimana kita menjadi seorang inovator, bagaimana karakteristiknya, bagaimana melatih itu, dan ya itu berguna banget ya Bergas. Betul banget sih. Apalagi tadi yang itu mungkin pas ada daftar orang-orang terkaya di dunia, itu mungkin bisa jadi motivasi untuk kita jadi orang-orang terkaya di dunia ini. Ya, karena salah satu di antara kita jadi orang terkaya di dunia dari Indonesia pertama ya. Ya, jangan lupa nanti lagi ke Himafi ya. Boleh nanti sumbang dana. Sumbang dana banyak. Ini berarti ya, izin live ya.